Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku. Hari ini Mami Lucky Tarab membacakan tentang daily message untuk orang yang kalian dealkan. Jangan lupa membaca doa seperti biasa agar Allah memberikan yang terbaik buat kita menurut kepercayaan kalian ya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka pesan darinya. Ya Allah ya Rabbi, bantu aku ya Allah. Oke. Pesan darinya. Dia sebenarnya ingin sampai tua ya sama kita. I just want to grow older with you. Time will tell how big you love me. And dia bilang, I just not ready yet. Ya, dia selalu memikirkan kita sebenarnya. Tapi memang dia belum siap saat ini. Ya, dan dia hanya bosan dengan koneksinya dengan kita. Dan dia selalu memikirkan kamu, kita ya. Tapi dia belum siap. Hanya waktu yang bisa menjawabnya semua. Dan sebenarnya dia ingin sampai tua dengan kita. So di sini yang lihat, I do miss you so badly. Dia sangat merindukan kita dan dia benar-benar berhasrat sama kita. Tapi karena keegoannya, dia selalu bilang, jangan paksa aku untuk mencintaimu terlalu dalam. Padahal dia mencintai kita terlalu dalam. Jadi dia ego, membohongi dirinya sendiri ya. Karena dia passionate, jadi hasrat banget. Dia coba untuk ngedorong kamu, push kamu ya. Ketika dia merasakan cinta terlalu dalam ke kita. Dan dia bilang, terima kasih udah mencintai dia dan selalu ingat dimanapun kita berada, dan dia minta kita selalu mengingat dia, seseorang yang selalu mencintai kita. Dan dia berkata memang apa yang kita katakan tentang si karmik ada orang lain, dia lakukan sebaik mungkin tentang cinta ini, koneksi ini. Jadi dia makanya tidak mau kalian mendorong dulu ya, maksudnya memaksa dia untuk kembali, jangan ya, karena di sini dia sedang dilanda pembayaran karmanya tentang karmik ada orang lain. Jadi dia memang merindukan kalian, dia akan lakukan sebisa mungkin untuk mempertahankan cintanya dia ke kita, karena dia memang berhasrat banget ya ke kita. Dan selalu mengingatkan dimanapun kita berada, keluar kemanapun, mengingatkan kalau dia tuh ada seseorang yang mencintai kita, yaitu dia. Makanya ketika dia mendengar gosip tentang karmik ada orang ketiga, dia merasa kalian pernah mengingatkannya dia. Makanya dia coba untuk lakukan yang terbaik untuk bisa kembali di sini ya, tapi dia nggak mau dipaksa ya. Ini pesan darinya. Oke, kita lihat. I do miss you so badly. Iya, dia kangen banget ya di sini tentang masa lalu, dan dia coba ingin kembali lagi ke masa lalu. Dia masih merindukan, bahkan mengingat kenangan masa lalu di sini ya. Dan di sini yang aku lihat juga dia benar-benar memikirkan kita ya, karena dia belum bisa melupakan, bahkan tidak bisa meninggalkan kenangan kita.
Di sini membuat dia harus bersabar menahan rasa rindunya ke kita, karena dia mengimbangi untuk kembali ke kita, karena dia rindu banget kisah-kisah masa lalu bersama kita, ya. Karena dia berpikir sekarang ketika option sudah banyak datang ke dia dan dia mereject offering kita, dan mereject tawaran cinta kita, dia baru berpikir kalau dia tuh ternyata bergairahnya sama kamu, dan ini membuat dia berpikir kembali untuk healing, untuk belajar sabar, ya, di sini, karena dia tidak mau dipaksa orangnya. Dia stres, depresi dari keegoannya dia, karena dia merasa banyak disukai orang, banyak diinginkan orang, dan dia tidak happy ya dari option yang datang ke dia, dan dia juga merasa kehilangan kesempatan ya untuk memiliki kalian atau kita. Makanya dia tidak mau dipaksa ya untuk mencintai kita terlalu dalam, karena dia orangnya egois, stres. Dia coba mengontrol ketidakbahagiaannya dia mengontrol rasa bersalahnya dia, kekecewaannya dia ini dengan keras kepalanya dia, dan dia coba untuk menjadi dirinya sendiri ya, egois banget. Dia mengontrol untuk kembali juga sama kalian, karena dia nggak suka dipaksa-paksa, dia nggak suka didorong-dorong untuk kembali sama kita. Tapi dia ingin kembali di sini ya. Dia ingin kembali ke masa lalu, ingin reconciliation, tapi dia mengontrol cara healingnya dia, sehingga dia depresi sendiri dari cara pemikirannya dia yang naif ya di sini. Makanya dia selalu mengingatkan kita, terima kasih sudah mencintai dia ya, dan selalu ingat sama kita. Dia selalu memantau kita ya, stalking kita ya, lewat Facebook, Instagram, YouTube di sini ya, dan dia masih menginginkan progres cintanya ke kita sebenarnya ya. Dia ingin memberikan proposalnya sama kita di sini ya, karena dia akan lakukan yang terbaik dalam proses cinta ini, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, dan dia sadari. Dia stres sekarang karena ternyata option yang selama ini datang ke dia itu nggak buat dia bahagia, malah dia passionnya sama kita, yang kita diabaikan oleh dia. Sekarang dia berpikir banget, kenapa? Karena dia stres, depresi, karena kehilangan kesempatan untuk bisa bersama kita. I do best I can do for this love ya, karena dia merasa kalian adalah twin flame-nya, soulmate-nya di sini, yang membuat dia akan melakukan sebaik mungkin untuk bisa union dengan kita ya di sini. Tapi memang di sini yang kulihat ya, karena page of wands-nya in the reverse ya, dia akan lakukan sebaik mungkin dan tidak mau angkuh kembali di sini yang kurasakan. Bahkan dia menjadi orang yang tergesa-gesa ya, tidak mau berlama-lama untuk membiarkan kalian sendiri ya, karena dia takut di sini, takut kalian ada seseorang yang menghampiri kalian. Dia takut banget, dan dia juga menjadi seseorang yang cepat bosenan ya di dalam sebuah hubungan, karena dia bilang you are right, the karmic have other person ya. Ada suatu cinta segitiga dari seseorang yang dia ajak triparty, dan ternyata dia memberanikan diri yang triparty ini ada orang lain lagi di sini ya. Jadi dia banyak sekali kekesalan, kemarahan, bahkan dia menjadi kasar ya dengan orang ketiganya ini, bahkan ke kamu juga, karena apa yang dia kejar selama ini ternyata membuat dia banyak kekecewaan. Bahkan dia menjadi nggak percaya diri ya dalam komitmen lagi ke kamu, karena ternyata apa yang kamu bicarakan, peringatkan tentang orang ketiga ini benar, ada orang ketiga lagi ya.
Ya, ini membuat dia ingin move on, ya. Karena dia sia-sia ya dengan cinta barunya. Banyak sekali kekecewaan, sehingga dia akan kembali lagi sama kamu. Ya, ada planning untuk reconciliation juga, karena dia merasa kamu adalah partnershipnya yang terbaik, yang menurut dia bisa diajak cooperation sama-sama. Dan mereka banyak sekali permasalahan, argumentasi, terutama sama kamu, dan kamu menerima aja. Kamu gak mau banyak ribut, kamu santai, kamu sibukkan. Ini membuat dia merasa bersemangat untuk memenangkan kamu lagi. Kenapa? Karena dia dengan orang barunya pun sia-sia. Ini membuat dia memplanningkan kembali untuk reconciliation sama kamu. Ya, di sini yang aku lihat. Jadi ini hubungannya dia sama orang ketiganya memang lagi banyak masalah ya, stres. Dan dia akan lakukan sebaik mungkin untuk mempertahankan cinta ini, karena dia takut banget kamu ada orang lain. Dan dia juga banyak argumentasi, bahkan dapat kabar buruk. Dan di sini dia juga mempunyai keberanian untuk bisa move on dari orang ketiga ini dan kembali sama kamu. Ya, di sini yang kulihat. Karena ya dia menjadi orang yang banyak masalah ya. Tentang masa kecilnya juga. Jadi kena banyak orang dari egonya dia di sini. Ya, kita lihat tentang Nine of Swords-nya kenapa? Penasaran aku. Ya, dia stres, depresi, merasa bersalah karena selalu argumentasi, banyak sekali drama. Ya, ini membuat dia sebenarnya kembali lagi berpikir, ternyata dia tuh lebih berhasrat sama kamu. Ya, di sini. Tapi dia nggak mau kamu mendorong dia untuk kembali sama kamu dengan paksaan, karena dia masih mengontrol, karena dia orangnya ego ya di sini. Tapi dia takut ketika dia tahu kamu banyak disukai orang. Ini membuat dia menjadi banyak masalah, ya. Tuh, membuat dia merasa harus datangin kamu lagi, terus juga harus reconciliation sama kamu lagi, dan juga memperjuangkan hubungan soulmate ini lagi, karena dia mendapat kabar tentang orang ketiganya ini ada orang lain lagi, ya. Dia kan orang imatur, dia selalu ketika datang selalu menghayal, ingin yang lain lagi. Tapi ketika yang lainnya membuat dia sakit hati, dia ingin kembali lagi sama kalian. Ya, ini membuat dia selalu menjadi orang yang pemarah, kesal, bahkan menjadi orang yang tidak percaya diri ya, karena dia selalu mencari kepuasan ya dari kebahagiaannya kalian. Dan ini yang membuat kalian nih merasa tidak happy dengan cara imaturnya dia, dengan cara masalahnya dia, pemikirannya dia, karena ya kalian merasa hubungan ini tidak memberikan inspirasi ya, karena banyak sekali drama, kekacauan. Pada akhirnya dia kecewa sendiri ya. Kenapa? Karena melihat kalian sudah menjadi seseorang yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan dilindungi dengan pembelajaran kamu di sini. Kamu menjadi seseorang yang nurture, mencintai diri sendiri, dan diberikan karma yang baik, yaitu menjadi seseorang yang lebih spiritual, lebih kuat, pemaaf. Ini membuat kamu mendapati keberuntungan. Ini membuat dia makin passionate, makin menginginkan kamu. Bahkan dia juga di sini yang aku lihat menjadi seseorang yang benar-benar ketakutan kalau kamu dicintai banyak orang, sehingga dia selalu mengingatkan kamu, kalau kamu pergi kemanapun, ingat ada seseorang yang mencintai kamu di sini. Jadi itu dia coba mengingatkan, dia lakukan sebisa mungkin, tapi dia selalu imatur ketika bahagia sama kamu, mencari kebahagiaan lagi dengan orang lain, selalu begitu. Ini membuat kamu lelah, capek, dan pada akhirnya
kamu bisa berdiri sendiri, ya, bisa menjalani kehidupan, mendapati kebahagiaan, mendapati kebahagiaan, mendapati kesuksesan, mendapati kekuatan, yaitu dengan kembali lagi kamu mencintai diri kamu sendiri, menjadi diri kamu sendiri, belajar dan menerima membayar karma. Kamu juga memperdalamkan ilmu spiritual kamu dengan kata pemaaf. Jadi kamu maafin segala apapun yang terjadi, apapun yang kamu lakukan, ya itu adalah kesalahan kamu sendiri. Ini membuat kamu menjadi seseorang yang benar-benar kuat, tegar, bahkan banyak keberkahan, ya, karena tidak menyalahkan dia, tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Harus belajar kekuatan yaitu dari kesalahan sendiri, ya. Sehingga membuat dia ingin kembali ke masa lalu, ya, karena dia ingin memperbaiki tentang kesalahan yang dia buat, terutama dengan kata-kata kasarnya dia, childishnya dia, dan dia juga orangnya mengontrol, ya. Ini yang membuat dia ya ingin stabil, ingin kembali lagi sama kamu sih. Tapi memang yang aku lihat, dia coba mengimbangi untuk bisa komunikasi sama kamu. Dia masih ingin kembali kok, masih. Tapi memang dia penuh dengan kegelisahan, keresahan. Ya kenapa? Karena ada orang ketiganya ini yang dia jalani sekarang. Itu ada orang ketiga lagi. Ini membuat dia ya ingin kembali sama kamu, ingin minta maaf sama kamu. Tapi memang ya dia harus bisa menjalani apa yang dia buat drama sendiri di sini. Ya, makanya dia takut sekali kalau kamu diambil sama orang. Ini membuat dia mengontrol dan coba memantau kamu lewat internet, lewat WhatsApp, ya. Jadi dia nggak suka kalau kamu ada pilihan. Dia nggak mau, dia maunya dia aja yang ada pilihan di sini, ya. Ya, tuh. Karena dia kehilangan kamu, kangen sama kamu. Dia kehilangan segalanya di sini ketika kamu bisa mengambil keputusan keluar dari zona amanmu, ya, untuk bahagiakan dirimu. Berharap lagi, ada harapan bagus di sini karena kamu yakin dengan keluar dari zona aman pun tidak salah ketika itu untuk kebenaran dan kejujuran, sehingga kamu mendapatkan keberhasilan. Ini yang membuat dia stres, depresi, nggak happy, merasa bersalah dari pilihan yang dia cari. Dia selalu membanding-bandingkan ya masa lalu kamu dengan orang baru. Jadi dia tuh tidak berpikir kalau orang baru itu ya belum tentu baik gitu loh. Jadi dia selalu berpikirnya orang baru itu baik karena dia ingin sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak membosankan. Karena kan dia orangnya selalu mengontrol keadaan. Dia nggak mau dipush. Ini membuat dia keras kepala, mengendalikan. Seorang kayak seperti ini kan sangat-sangat arogan, ya, dan juga sangat-sangat narsisiti karena dia selalu meremehkan kata maaf dan juga dia meremehkan tentang meraih proses kebahagiaan. Ini membuat dia ya tidak akan ada kebahagiaan terus, drama terus dari permasalahan yang dia buat, ya, di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ini pesan darinya, message daily, ini timelines. Kapanpun kalian buka, insya Allah ini bisa menarik energi orang yang kalian dealkan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa dan berpikir positif. Terima orang baru jika ada. Jangan kalian menunggu sesuatu yang membuat kalian menghabiskan waktu yang tidak penting, terutama dengan orang yang tidak menghargai pengorbanan kalian. Ingat, kita masih ada orang tua, masih ada anak, masih ada keluarga, dan masih ada Allah. Jadi pikirkan yang terbaik, orang-orang yang menghormati dan menyayangi kita tanpa pamrih. Okay? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.